Lu tahu nggak? Ada seorang anak kecil dari sebuah pulau kecil di Laut Mediterania. Dia lahir bukan dari keluarga kerajaan. Tubuhnya kecil, logatnya diejek, dianggap remeh sama teman-teman sekelasnya. Tapi anak ini tumbuh jadi kaisar yang bikin seluruh Eropa gemetar. Dia menggulingkan raja, menulis ulang peta benua, dan meninggalkan hukum yang sampai sekarang dipakai di banyak negara. Namanya Napoleon Bonaparte. Ini cerita tentang gimana seorang bocah terbuang bisa naik jadi penguasa Eropa, dan gimana ambisi yang sama akhirnya menjatuhkannya. Napoleon lahir tahun 1769 di Pulau Korsika, wilayah kecil yang baru aja direbut Prancis dari Genoa. Ayahnya bangsawan kecil, ibunya Letizia dikenal tegas dan keras. Di rumah Napoleon belajar bahasa Korsika dan Italia, tapi begitu masuk sekolah militer di Prancis daratan, dia jadi anak asing. Logatnya kental, tubuhnya kurus, dan anak-anak lain mengejeknya sebagai si pulau kecil. Alih-alih hancur ejekan itu jadi bahan bakar. Napoleon jadi murid yang rakus baca buku sejarah perang, matematika, dan geografi. Dia hafal peta Eropa, mempelajari taktik dari Alexander Agung sampai Hannibal. Sejak kecil, pikirannya udah dipenuhi rencana perang. Ketika revolusi Prancis pecah tahun 1789, kekuasaan raja runtuh dan negara kacau. Bagi Napoleon ini kesempatan emas. Karier militernya melesat cepat setelah keberaniannya di pertempuran Toulon tahun 1793. Dengan meriam-meriamnya, dia berhasil memukul mundur Inggris. Usianya baru 24 tahun. Kemenangan ini bikin namanya meledak. Napoleon muda jadi jenderal termuda di Prancis. Dia dikenal bukan cuma karena strategi brilian, tetapi juga keberaniannya memimpin pasukan langsung di garis depan. Prancis yang bergejolak butuh pahlawan baru. Napoleon dikirim memimpin pasukan ke Italia. Pasukannya lapar, peralatan minim. Tapi Napoleon punya cara lain. Gerak cepat, serangan mendadak, memecah pasukan musuh jadi bagian kecil, dan mengalahkannya satu-satu. Dalam waktu singkat, Austria dan sekutunya tumbang. Eropa mulai memperhatikan, ada jenderal muda yang tak terkalahkan. Lalu ekspedisi ke Mesir. Napoleon bukan cuma mau perang, dia juga bawa ilmuwan, arkeolog, dan peneliti. Ekspedisi ini gagal secara militer, tapi berhasil membuka mata dunia pada warisan Mesir kuno, termasuk penemuan batu Rosetta. Prancis masih kacau. Pemerintahan revolusioner lemah, korup, dan nggak disukai rakyat. Tahun 1799, Napoleon pulang dari Mesir dan melakukan kudeta 18 Brumaire. Dalam satu malam, ia merebut kekuasaan tanpa darah. Dia jadi konsul pertama, penguasa de facto Prancis. 5 tahun kemudian, di Katedral Notre Dame, Napoleon menobatkan dirinya sendiri jadi kaisar Prancis. Bahkan paus yang hadir hanya jadi saksi. Pesan jelas, kekuasaan gue datang dari gue sendiri, bukan dari Tuhan atau paus. Sebagai Kaisar, Napoleon memimpin pasukan terbesar di Eropa. Dalam beberapa tahun, Austria, Prusia, Italia, Spanyol, Belanda, bahkan sebagian besar Jerman